Karena Kadus tahu kondisi keluarga Tiang dan suami berada di bawah, 3 anak masih sekolah, yang 1 bayi. Ketika kita keluar dari PKH, kehidupan kita tidak akan pernah berhenti. Jangan pernah takut graduasi, karena tidak selamanya kita harus mengharapkan bantuan dari pemerintah. Selama kita berusaha, kita pasti bisa. Om Swastiastu, selamat pagi, salam Dinsos hadir. Bersama ini saya Jenny Harta akan menemani waktu Anda dalam acara Podcast Dinsos Buleleng. Dalam episode kali ini kita akan mengangkat topik tentang graduasi PKH atau KPM Sejahtera. Untuk berbicara tentang episode kali ini, karena kita akan membahas tentang PKH, sejatinya benar di dalam pikiran pemirsa ketika menyebut PKH adalah bantuan sosial. Namun yang lebih menariknya adalah kita akan menggali informasi lebih dalam tentang KPM PKH yang bergraduasi hingga bisa sukses di bidang yang ditekuninya. Nah, kali ini saya ditemani bersama Ibu Kadek Sri Lestari, salah satu KPM PKH graduasi di bidang massage dan facial atau kecantikan. Langsung saja Ibu, bagaimana kabar hari ini? Om Swastiastu, Astukare, hari ini kabarnya baik. Terus di sini saya manggilnya Ibu apa Mbak? Ibu aja. Ibu Kadek aja ya. Langsung saja Ibu bisa memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit tentang kondisi awal mula sebelum mendapatkan bantuan PKH. Nama saya Kadek Sri Lestari Dewi. Saya berasal dari Poh Bergong. Kegiatan saya sekarang seorang terapis freelance panggilan. Awal mula saya dapat PKH tahun 2018, masih berdomisili di Denpasar. Dan kemudian Corona, saya kembali tinggal di Singaraja tahun 2020. Awalnya saya mulai berjualan makanan online di perumahan. Hingga akhirnya bersyukur saya dapat bantuan PKH, ekonomi Tiang masih terbantu dari pemerintah dengan kondisi 3 anak masih sekolah, yang 1 bayi. Kemudian saya harus tetap bekerja karena mengharapkan bantuan dari pemerintah tidak akan selamanya. Jadi saya harus bekerja sambil menggali potensi dengan cara saya bekerja sebagai terapis, belajar dari mulut ke mulut. Hingga akhirnya sekarang ekonomi sudah semakin cukup. Saya memberanikan diri untuk graduasi di PENA dan sekarang saya sudah bisa keluar dari PKH karena meskipun kita tetap keluar dari PKH, kehidupan kita harus tetap berlanjut. Nah, selama Ibu menjadi anggota KPM PKH, bantuan apa saja yang Ibu sudah dapat diperoleh dan kegiatan apa saja yang Ibu sudah dilaksanakan? Bisa diceritakan, Bu? Saya dapat beras, dapat uang, dan kegiatan-kegiatan yang ikuti kerja kelompok, pertemuan-pertemuan, rapat di Banjar. Nah, bagaimana kisah Ibu selama menjadi KPM PKH? Bisa diceritakan, Bu? Awalnya saya dapat bantuan PKH karena kondisi ekonomi dan kondisi keluarga suami yang mungkin di bawah. Jadi ada dari pihak Kadus mendaftarkan saya karena saya butuh dapat bantuan itu. Saya awal mula ngambil di warung yang ada link BRI-nya. Selalu diingatkan oleh pendamping saya untuk tetap mengambil bantuan untuk anak Tiang. Karena Kadus tahu kondisi keluarga Tiang dan suami berada di bawah dan didaftarkan di PKH, saya awalnya disuruh mengumpulkan data KTP, KK, fotokopi, dan saya disuruh hadir ke sebuah rapat. Pertama kali saya dapat bantuan tahun 2018 yang bantuannya cair setiap 3 bulan sekali dan pendamping selalu mengingatkan ketika bantuan sudah keluar harus langsung diambil karena pendamping tahu
saya dan keluarga membutuhkan itu untuk membeli beras dan kebutuhan anak-anak untuk sekolah. Ibu kan salah satu KPM yang mengikuti program graduasi PKH. Bisa disampaikan awalnya bagaimana Ibu bisa ikut ke dalam program tersebut? Karena saya sudah merasa pekerjaan saya sudah lancar, ekonomi saya sudah cukup, akhirnya saya memberanikan diri untuk keluar dan graduasi mengikuti Pena Berdikari. Saya mendapatkan uang dari Pena sebesar 2.400.000 dan dibelikan sebuah alat untuk saya bekerja oleh pendamping, sehingga saya bisa pergunakan alat tersebut untuk saya bekerja sehingga sekarang. Nah, untuk pemirsa sekalian, jadi saya akan jelaskan sedikit tentang graduasi. Graduasi adalah berakhirnya kepesertaan seseorang atau keluarga sebagai penerima manfaat bantuan sosial uang atau bansos. Graduasi dapat terjadi secara alami atau karena pemutakhiran sosial ekonomi. Graduasi dapat terjadi pada penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH dan program Pahlawan Ekonomi atau PENA. Graduasi PKH ada dua. Yang pertama, graduasi mandiri PKH adalah proses berakhirnya kepesertaan keluarga penerima manfaat atau KPM PKH karena sudah mampu mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan sosial uang. Yang kedua, graduasi PKH dapat secara alami maupun hasil pemutakhiran secara ekonomi. Setelah lepas menjadi anggota PKH, apakah Ibu memiliki rasa menyesal atau tidak? Tentu saja tidak menyesal, karena setelah saya mengikuti graduasi dari PKH, saya mengikuti Pena Berdikari dan mendapatkan pelatihan, sehingga saya bisa menggunakan pelatihan itu untuk bekerja. Dan saya pikir ketika kita keluar dari PKH, kehidupan kita tidak akan pernah berhenti. Tak terasa hampir 30 menit sudah saya dan Ibu Kadek menemani Sobat Dinsos sekalian. Di sesi akhir acara, kita akan mendengarkan motivasi dari KPM yang sudah mendapat graduasi agar mau ikut tergabung dalam graduasi. Jangan pernah takut graduasi, karena tidak selamanya kita harus mengharapkan bantuan dari pemerintah. Gunakanlah skill dan kemampuan agar hidup tetap berjalan. Seperti saya sendiri, sekarang menekuni pekerjaan pijat panggilan yang cukup untuk kehidupan sehari-hari. Selama kita berusaha, kita pasti bisa. Baik, mungkin Sobat Dinsos hadir yang ingin memakai jasa Ibu Kadek bisa dihubungi melalui nomor yang tertera di bawah ini. Baik, itu dia motivasi dari Ibu Kadek. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk meluangkan waktu dalam menyampaikan pengalaman untuk graduasi PKH. Saya Jenny Harta dan tim kreatif undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Dinsos hadir. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.